Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now.
Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, syukur kepada Tuhan kita semua boleh diberikan kesempatan siang hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam kebaktian universitas. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari sebelum memulai untuk mengikuti ibadah di siang hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu tenang sejenak di tempat kita masing-masing atau di kantor kita masing-masing. Mari kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa untuk 3 pokok doa di siang hari ini. Mari kita berdoa untuk persiapan wisuda pada tanggal 13 Maret dan juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita khususnya di daerah Jabodetabek yang sedang mengalami musibah banjir, dan juga kita terus mendoakan untuk proses vaksinasi tahap kedua yang masih berlangsung hingga pada saat ini. Mari kita mengambil waktu tenang sejenak, kita berdoa menyerahkan untuk ketiga pokok doa ini kepada Tuhan. Dan setelah itu, mari kita bersama-sama beribadah sebagai satu keluarga besar Universitas Kristen Petra. Selamat berdoa dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
bahwa hidupku ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kebaktian aktivitas pada hari ini akan kita mulai dengan berlandaskan kasih dan anugerah Allah Bapa yang dinyatakan dalam pribadi karya Allah Anak Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Aku ingin menceritakan pengalamanku ketika aku pernah mengalami trauma yang sangat membekas di hatiku. Mungkin orang lain tidak akan pernah menyangka bahwa aku punya masa lalu yang kelam seperti ini. Dulu, keluargaku termasuk keluarga yang mempunyai image yang sangat baik di mata orang lain. Dari aku masih bayi, papa mamaku sudah terlebih dahulu melayani di gereja. Mungkin di mata orang lain hal itu sangat baik, tapi bagiku waktu itu adalah sebuah kebohongan. Aku menganggap mama dan papaku itu memakai topeng karena kenyataannya tidak seperti itu. Waktu aku kecil, dari SD bahkan, orang tuaku itu sering banget bertengkar, hampir setiap harinya. Makin lama, pertengkaran itu makin parah. Biasanya sih cuma adu mulut, tapi di hari itu sampai membawa pisau dan saling menodongkan pisau itu satu sama lain. Bahkan mama itu sampai melukai wajah papa menggunakan pisau itu sampai berdarah di depan aku dan adikku yang masih sangat kecil. Dari situ aku jadi takut banget kalau lagi di rumah yang ada mama dan papaku. Takut mereka bertengkar lagi. Makanya aku selalu pergi keluar tiap hari dari sore sampai malam. Entah itu pergi sama teman, tetangga, atau bahkan sendirian. Karena kalau sore itu papaku habis pulang kerja dan biasanya sih tengkar ya habis pulang kerja itu. Nah, untuk menghindari hal itu, makanya aku suka pergi kalau misalnya sore-sore gitu. Terus kalau habis main sama teman di luar, pasti juga gak langsung balik ke rumah. Tapi aku muter-muter kemana dulu gitu, sampai matahari benar-benar tenggelam dan benar-benar gelap. Bayangin aja sih, aku anak cewek, waktu itu masih kelas 4 SD, dan suka main keluar sendirian sampai malam. Dan jujur, kalau habis main sama teman atau tetangga gitu, suka iri sih. Mereka dicariin mama dan papa mereka, dan pulang disambut dengan senyum dan pelukan yang hangat. Sedangkan aku disambut dengan kata-kata kasar, kata-kata makian yang dilontarin mama papaku. Kalau diingat-ingat lagi sih, biasa habis pulang kerja dari luar, karena menghindari pertengkaran mama dan papa, waktu mau masuk rumah itu jantung udah deg-degan banget, badan udah gemetaran, keringet dingin, karena aku keinget waktu mereka tuh saling todong pisau. Aku takut banget mereka tengkar pakai pisau lagi dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, taulah ya, saling melukai wajah mereka satu sama lain, dan mungkin bisa saja yang paling parah sampai meninggal. Aku benar-benar takut waktu itu. Tapi aku tidak memiliki teman untuk bercerita pada saat itu. Aku malu kalau bercerita ke temanku mengenai masalah keluargaku ini. Aku takut mereka menjelek-jelekan aku nantinya. Di
Dan juga aku juga takut bercerita ke orang yang ada di gereja. Takut mereka tidak mempercayai aku. Makanya aku hanya diam saja dan memendam rasa traumaku itu dalam-dalam. Dan pertengkaran itu terus berlanjut. Sampai mungkin aku kelas 6 SD. Suatu hari ada proyek Natal di sekolahku waktu itu. Untuk menuliskan permohonan dan digantungkan di pohon Natal. Karena waktu itu aku cukup stres dan lelah karena selama ini aku terus memendam rasa traumaku itu. Entah mengapa aku memutuskan untuk menumpahkan segala rasa sakit hatiku, rasa traumaku itu pada secari kertas permohonan itu. Dan aku waktu itu sambil berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengabulkan permintaanku tersebut. Sepulang sekolah waktu itu ya seperti biasa, aku selalu keringat dingin dan deg-degan ketika akan masuk ke rumah. Dan ketika mama dan papa mulai bertengkar lagi, ya aku memojokkan diri sambil menutup telinga dan menangis sekencang-kencangnya agar aku tidak mendengar apapun. Hari demi hari setelah aku menulis permohonan itu, jujur aku merasa ada yang berbeda. Biasanya setiap hari papa dan mama pasti bertengkar. Tapi kala itu sehari saja mereka tidak bertengkar. Aku heran. Tapi aku menganggap bahwa hal itu ya hanyalah kebetulan saja. Dan berpikir bahwa paling besok bakal bertengkar lagi, setiap hari lagi gitu. Ternyata tidak. Mulai saat itu dan seterusnya, lama-lama itu berkurang dari yang tiap hari bertengkar, lalu jadi 5 kali dalam seminggu, 3 kali dalam seminggu, 1 kali dalam seminggu, bahkan sampai ada beberapa kali di beberapa waktu itu mereka tidak bertengkar sama sekali dalam seminggu itu. Aku yang masih kecil saat itu merasa takjub sekali dan masih belum menyadari bahwa hal tersebut itu adalah kuasa Tuhan. Meski sudah jarang bertengkar, aku masih punya trauma yang membekas. Setiap pulang ke rumah setelah sekolah, aku masih saja deg-degan, gemetaran, keringat dingin, padahal ya mereka nggak lagi tengkar gitu. Trauma itu terus melekat di hatiku hingga aku beranjak remaja dan sampai di SMP kelas 3 mungkin ya, aku baru menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku juga bertemu dengan seorang kakak rohani yang kebetulan dia adalah seorang mahasiswa dari jurusan psikologi. Dan dia membantu aku hingga trauma dan hatiku yang hancur ini benar-benar pulih total. Aku yang remaja saat itu baru menyadari bahwa selama ini Tuhan menjaga aku, memberikan aku mujizat dalam hidupku yang aku tidak pernah sadari. Aku percaya bahwa semua perubahan yang aku dan keluargaku alami itu adalah kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Aku yang masih kecil, waktu itu kelas 4 SD, dan masih polos, itu hanya menulis permohonan di secari kertas dan meluapkan isi hatiku itu pasti karena pertolongan Tuhan. Dan aku tahu bahwa ada orang lain juga yang mendoakan aku waktu itu. Mungkin mereka ketika melihat permohonan yang aku gantungkan di pohon Natal sekolah itu, ya mereka mendoakan aku, entah itu guru, teman, atau orang yang bahkan tidak kenal aku. Mungkin bisa saja mereka mendoakan aku melalui curhatanku di secari kertas itu yang aku gantungkan di pohon Natal. Puji Tuhannya, saat ini aku sudah terbebas dari traumaku dan sudah mengampuni mama dan papaku. Aku percaya mungkin di antara orang-orang yang mendengarkan kesaksianku ini masih mengalami luka hati dan trauma yang mendalam.
Aku percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah bagi kita semua. Kita hanya perlu menyerahkan hati kita yang terluka kepadanya dan percaya bahwa Tuhan itu dapat memulihkan hati kita yang terluka ini. Semoga kesaksian ini dapat memberkati kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kesempatan kami pada saat ini boleh lakukan kebaktian. Meskipun secara online, secara virtual, tapi kami mohon pertolongan Roh Kudus, pertolongan Allah bagi kami semua, buat hamba-Mu dalam segala kelemahan kekurangannya, supaya ia boleh dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan semua keluarga besar UK Petra yang sama-sama mengikuti kebaktian ini juga boleh diberkati Tuhan, dan kami juga boleh mendapatkan pengertian, pemahaman, dan kekuatan penghiburan, bahkan pertolongan Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sehingga saya boleh berbagian dalam pelayanan untuk membagikan satu renungan firman Tuhan yang diberi judul Living with Trauma, hidup dengan trauma. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Kejadian 37. Dari Kejadian 37 kita tidak akan membaca seluruh ayat di pasal ini, tetapi kita akan baca beberapa ayat saja, yaitu ayat 2, ayat 23, ayat 28, dan ayat 36. Saya akan bacakan buat kita sekalian, saudara dapat mengikutinya di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kemudian ayat 23, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Ayat 28, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kemudian ayat 36, adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar misalnya cerita kesaksian seorang teman kita ya, yang mengalami peristiwa yang mengerikan ketika dia di masa kecilnya dia menyaksikan orang tuanya bertengkar begitu hebat dan begitu menakutkannya, dan bukan hanya satu kali dua kali, cukup sering, dan pertengkarannya itu sudah sampai memegang pisau, ada kecenderungan dan ada keinginan untuk saling menyakiti, saling melukai, bahkan pernah sampai membuat mungkin salah satu berdarah. Saudara, tidak bisa tidak ketika kita mendengar cerita seperti itu dan kita membayangkan teman kita di usianya ketika dia masih kecil, itu menjadi satu pengalaman yang mengerikan. Itu menjadi sebuah peristiwa traumatis yang disaksikan oleh seorang anak. Maka pengalaman seperti itu menjadi pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman yang betul-betul terekam begitu kuat di dalam memori dia. Pengalaman yang mempengaruhi kehidupan dia meskipun dia sudah dewasa. Pada taraf tertentu itu sangat menggoncangkan dia. Itu sangat membuat dia masih terus rasa takut. Dan itu mempengaruhi banyak aspek-aspek dalam kehidupan dia. Dan itulah yang disebut trauma oleh teman kita ini. Saudara, dari kisah misalnya seperti cerita teman ini, kita bisa mengerti saudara ya, bahwa secara sederhana trauma itu adalah kondisi ketertekanan jiwa seseorang yang mengacu pada suatu peristiwa menakutkan atau mengerikan yang menimbulkan dampak yang benar-benar menggoncangkan jiwanya. Jadi kalau misalnya kita berkata ya, saya trauma nih dengan ini, saya trauma nih dengan itu sebenarnya menggambarkan ungkapan bahwa kita ini sebenarnya takut ya, kita merasa sebuah rasa takut tentang sebuah peristiwa yang kita ingat, yang kita alami, yang kita saksikan, yang terasa begitu menakutkan, begitu mengerikannya buat kita. Saudara, peristiwa yang memicu
timbulnya trauma ini disebut peristiwa atau pengalaman traumatis, saudara. Pengalaman traumatis ini bisa terjadi di luar rumah kita, seperti misalnya bencana alam, saudara ya. Itu traumatis, mengerikan ya. Ada yang pernah cerita dia pernah lari ya, waktu ada tsunami di Aceh, dia melihat itu ya, airnya mengejar ya, dan itu setiap kali dia pejam mata itu selalu kebayang air yang mengejar itu. Dan bisa juga misalnya berupa perang, saudara ya, perang juga menakutkan, bisa juga kerusuhan, bisa juga kejahatan ya, peristiwa kejahatan di luar rumah ya, bisa juga kecelakaan. Nah, waktu kejahatan di luar rumah atau kecelakaan, kita bisa sebagai korban, kita juga bisa sebagai saksi ya. Kalau kita korban, kita melihat dan mengalami langsung ya, dan kita wah itu bisa lebih menakutkan. Kita menyaksikan, kalau kita lihat ya, kita apalagi melihat sampai jatuh korban ya, berdarah-darah, itu juga bisa sangat menakutkan sekali. Nah, pengalaman traumatis juga bisa terjadi di dalam rumah, seperti misalnya cerita yang tadi kita sudah dengarkan di awal ya, yaitu misalnya pertengkaran yang menakutkan yang terjadi di rumah ya, antara orang tua, dan waktu kita masih anak-anak, wah kita seram dan takut bukan main melihatnya. Atau misalnya KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga ya, yang bukan berupa pertengkaran tetapi misalnya si ayah melakukan kekerasan pada si ibu ya, dan si ibu tidak bisa melawan sama sekali misalnya. Atau misalnya kekerasan atau penganiayaan yang dalam bahasa Inggris disebut abuse ya, baik secara fisik, secara verbal, secara kata-kata, maupun mohon maaf secara seksual. Itu juga bisa menjadi pengalaman yang menakutkan ya. Dan saudara bisa juga dalam hal misalnya pengabaian ya, atau penolakan atau penelantaran orang tua kepada anak, atau misalnya terjadi kehilangan atau kematian anggota keluarga atau orang tua, itu juga bisa menjadi sesuatu yang menakutkan dan menjadi pengalaman traumatis buat kita atau buat anak-anak ya, terutama ketika masih berusia anak-anak. Nah, saudara, dampak dari trauma ini bisa berbeda-beda bergantung pada kadar tingkat keparahannya ya. Di dalam psikologi ada satu gangguan yang disebut PTSD. PTSD itu dari bahasa Inggris, singkatannya adalah Post Traumatic Stress Disorder. Terjemahan bahasa Indonesianya itu kurang lebih adalah gangguan stres pasca trauma. Nah, saudara, ini adalah satu gangguan yang kategorinya berat, saudara ya. Gejala-gejala yang bisa dialami itu misalnya adalah ketakutan yang sangat mencekam akibat traumanya, yang membuat kita juga bisa susah tidur, dan kalaupun bisa tidur itu sering sekali diganggu dengan mimpi buruk yang menyeramkan ya. Mimpi buruknya nggak harus selalu sama, tapi temanya mirip, misalnya dikejar-kejar, tapi sosok yang mengejar itu bisa berubah-berubah ya, bisa kadang-kadang bayangan, kadang-kadang orang yang menakutkan, kadang-kadang makhluk besar dan sebagainya. Tetapi tema mimpi buruk itu biasanya sama, saudara ya. Dan juga bisa diserang serangan panik, saudara. Kita bisa mengalami kepanikan yang mendadak, nggak ada angin, nggak ada hujan, kita rasa panik ya, dan jantung berdegup, bukan hanya cepat tapi juga keras, saudara ya. Dan juga kita bisa seperti seolah-olah nggak ada angin, nggak ada hujan, seperti merasa kehilangan tenaga, tiba-tiba menjadi lemas ya, terus kayak nggak bisa mengerjakan apa-apa dengan baik, dan kita bisa keluar keringat dingin yang mengucur deras ya, saudara. Nah, sudah tentu kalau sampai kadar dampak dari trauma kita seberat ini, itu sudah membutuhkan penanganan yang lebih intensif, dan tidak jarang membutuhkan pengobatan, saudara ya. Kita perlu minum obat, perlu medikasi untuk membuat kita lebih tenang, dan kita bisa lebih berfungsi di dalam hidup kita. Nah, tapi ada kadar tertentu ya, yang dampak traumanya itu tidak seberat PTSD ini, saudara. Nah, yang tidak seberat PTSD itu dapat berdampak dalam hal menghambat efektivitas hidup kita, terutama sekali lagi jika trauma itu terjadi pada masa kecil kita. Mengapa demikian, saudara? Mengapa pada masa kecil justru bisa menimbulkan dampak-dampak menghambat efektivitas hidup kita? Dan ini ya, kalau trauma masa kecil itu justru dampaknya bisa panjang. Kenapa? Karena pada saat kita masih kecil, kita belum memiliki sistem pertahanan diri yang kuat, yang dapat menahan hantaman trauma, saudara ya. Beda dengan ketika waktu kita sudah dewasa.
Waktu kita sudah dewasa, kalau ada persoalan ya, kadang-kadang persoalan berat, persoalan yang tampak menakutkan, kita nih punya sistem pertahanan diri yang sudah lebih kuat ya. Misalnya kita bisa menghindar, kita bisa membela diri, kita bisa misalnya meminta bantuan orang lain, kita bisa mencari teman ya. Kalau kita perlu cerita, kita bisa cerita sama konselor atau sama orang-orang kita percaya bisa memberi pertolongan. Di dalam hal misalnya kita menyaksikan pertengkaran orang tua ya, seperti yang tadi kita singgung di awal, waktu kita sudah dewasa kita bahkan bisa melerai ya, kita bahkan bisa berusaha menenangkan kedua orang tua kita. Kalau sampai satu titik rasa orang tua kita nggak mau kita ikut campur, kita juga bisa merasionalisasi berkata, oke lah itu urusan orang tua saya nggak perlu ikut campur ya. Kalau kita nggak tahan dan kita merasa dampak buruknya begitu mempengaruhi kita, kalau kita udah dewasa kita bisa memilih misalnya untuk ngekos aja di luar, kita nggak tinggal lagi bersama orang tua kita misalnya ya, kita memilih mandiri. Nah saudara, itu kemampuan kita, sistem pertahanan diri kita ketika kita sudah lebih dewasa ya. Jadi semua hal-hal yang tampak menakutkan di masa kecil kita lebih bisa menghadapi. Tapi beda dengan waktu kita masih anak-anak saudara. Waktu masih anak-anak gak ada tuh sistem pertahanan diri seperti yang tadi saya sebut ya. Anak-anak betul-betul dia belum mengerti bagaimana dia harus menghadapi peristiwa yang menakutkan itu. Karena belum mengerti apa yang dia lihat, apa yang dia alami, itu semua ditelan, diserapnya bulat-bulat ya. Saudara, waktu ditelan dan diserap bulat-bulat itu membuat si anak kecil atau diri kita waktu kita masih kecil itu merasa sangat tegang ya, sangat takut dalam jangka waktu yang lama. Jadi begitu suara orang tua keras sedikit ya, kita udah tegang, kita udah takut ya. Dan itu bisa kebawa terus sampai satu jangka waktu yang lama, bahkan sampai kita dewasa. Maka akibatnya saudara ya, dampak-dampak yang bisa ditimbulkan kalau trauma yang pernah terjadi di dalam masa kecil kita dan itu tidak dipulihkan, saudara, itu akan berdampak. Yang pertama adalah membuat kita tumbuh menjadi orang yang mudah cemas dan tegang, saudara ya. Kita bisa jadi pribadi yang mudah cemas dan tegang. Saudara, trauma yang saya singgung di masa kecil bisa juga trauma di masa kita udah agak dewasa misalnya ya. Tapi kalau itu pun tidak diselesaikan, sama dampaknya. Akan membuat diri kita tuh mudah cemas, mudah tegang. Ya, kita ini untuk hal-hal yang biasa-biasa aja kita udah tegang, bukan mainnya. Apalagi kita dengar sekarang ada COVID misalnya. Saudara, kita waduh, kita melihat kayaknya COVID ini menakutkan, COVID ini menegangkan, yang mencemaskan, bagaimana nanti saya, masa depan saya apa sebagainya. Kita bisa cemas dan tegang luar biasa ya. Untuk hal-hal yang tampaknya sebenarnya buat orang lain itu persoalannya agak kecil, yang tidak seberapa, tapi buat kita tetap bisa langsung membuat kita cemas, membuat kita tegang. Yang kedua saudara, dampak trauma kalau kita tidak selesaikan atau belum dipulihkan adalah rusaknya sistem pertahanan diri kita ya. Nah terutama kalau itu terjadi pada masa kecil, tadi saya sudah katakan, waktu masa kecil kita belum bisa mengembangkan sistem pertahanan diri yang kuat dan belum terbentuk dengan baik, sehingga kita belum ready nih sistem pertahanannya, tapi udah dihantam dengan trauma saudara. Nah karena hantaman trauma itu mengenai sistem pertahanan diri kita, sehingga sistem pertahanan diri kita itu akhirnya jadi rusak. Nah maksudnya rusak adalah gimana saudara? Kita jadi misalnya jadi tidak peka dengan perasaan kita ya. Kita jadi tidak mengenali perasaan kita dengan tepat saudara ya. Dan kita karena tidak mengenali perasaan dengan tepat, akhirnya kita juga tidak bisa mengendalikan perasaan atau emosi kita, sehingga kita mudah marah, mudah tersinggung misalnya, dan mudah meledak. Nah kalau misalnya kita tidak bisa meledak, tidak bisa marah ya, kadang-kadang kita berada di rumah yang orang tua tidak izinkan kita marah, atau kita berada di situasi yang memang kita nggak bisa keluarkan kemarahan kita, akhirnya kemarahannya itu tertekan ke dalam. Kalau tertekan ke dalam akan membuat kita jadi nyerap terus ke dalam, dan membuat kita akhirnya jadi rentan terhadap tekanan, rentan terhadap perasaan tertekan, rentan terhadap stres, dan berpotensi juga membuat kita mengalami depresi saudara. Dan dampak yang ketiga, kalau trauma kita tidak dipulihkan, itu akan membuat kita kehilangan rasa aman saudara ya. Kehilangan rasa aman ini bukan hanya dalam situasi yang seperti trauma itu saja, tapi juga kehilangan rasa aman dalam situasi-situasi lainnya, dalam berbagai hal lainnya. Kita bisa jadi rasa
sering sekali ya rasa nggak aman. Nah, karena rasa tidak aman, kita akhirnya mengembangkan perilaku menghindar atau memastikan, saudara. Maksudnya menghindar, kita akan berusaha untuk menghindar dari resiko bahaya. Kita akan berusaha menghindar dari semua hal-hal yang mengancam ya rasa aman kita ya. Kalau ada resiko, kita menghindar ya. Atau kalau kita tidak bisa menghindar, kita berusaha memastikan tidak ada resiko, memastikan seaman mungkin ya. Apa yang kita bisa lakukan, kita akan berusaha mengendalikan orang lain atau mengendalikan situasi. Tujuannya cuma satu, memastikan supaya nggak ada bahaya ya. Nah, saudara, singkat kata ya, living with trauma seperti ini membuat kita seperti hidup tersandra di dalam penjara ketegangan, saudara. Penjara ketidaktenangan, penjara ketidakrileksan, saudara ya. Kita mudah sekali merasa tegang, tapi juga kita sebenarnya takut merasa tegang, saudara. Jadi kita nih yang hidup dengan trauma yang belum dipulihkan, tema besar yang sering kita alami adalah tegang, ya. Jadi kita nih sebenarnya gampang sekali ya dibikin tegang. Ada hal-hal yang kelihatannya udah gak beres sedikit, kita udah tegang tuh, udah cemas ya. Tapi sebenarnya pada saat yang sama kita juga sebenarnya takut merasa tegang ya. Kita berusaha menghindar supaya kita tidak merasa tegang. Dengan kata lain, orang yang living with trauma ini sulit sekali merasa tenang dan merasa damai, saudara ya. Dia mudah tegang karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya dengan tepat, dan dia takut tegang karena selalu merasa tidak aman, saudara. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, kita mau belajar dari Alkitab ya, dari firman Tuhan, terutama berkaitan dengan karakter Yusuf yang tadi kita sudah baca beberapa ayat, saudara ya. Saudara, Yusuf meskipun tidak dicatat secara eksplisit di dalam Alkitab, Yusuf itu trauma ya. Dan kalau kita baca, kita mungkin gak akan menemukan ya kesimpulan atau indikasi bahwa Yusuf mengalami trauma. Tapi pengalaman yang dialami oleh Yusuf, saya kira saudara sependapat dengan saya ya, bahwa kita bisa membayangkan pengalaman yang dialami oleh Yusuf, yaitu dia dijahati oleh saudara-saudaranya ya. Dia bukan hanya ditanggalkan bajunya di ayat 23, tapi di ayat 24 juga dikatakan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur, saudara ya. Jadi dia juga dibuang ke dalam sumur. Bukan hanya dia dibuang ke dalam sumur, dia gak bisa keluar, saudara. Tapi kemudian dia juga dijual sebagai budak. Saudara, itu semua peristiwa yang traumatis, saudara ya. Pengalaman yang traumatis. Dan habis dia dijual jadi budak, dia juga mengalami rentetan peristiwa traumatis lainnya ya. Dia difitnah, dia akhirnya dipenjarakan. Waktu dia dipenjara, dia mengalami diperdaya oleh sesama tahanan, lalu dia dilupakan. Wah, itu tahunan dan itu mengerikan, saudara ya. Itu harusnya menakutkan. Dan satu catatan yang menarik tadi di Kejadian 37 ayat 2, di sana dikatakan usianya masih sangat muda sekali, saudara ya. Dia berusia 17 tahun. 17 tahun apanya yang muda, 17 tahun mah udah remaja akhir. Kalau untuk konteks sekarang betul ya, kita bisa bayangkan 17 tahun di usia sekarang ini udah seperti remaja akhir, yang udah boleh dikatakan udah punya KTP dan udah cukup dewasa. Tapi kalau kita lihat konteks zaman dulu, saya kira 17 tahunnya kita sekarang dengan 17 tahunnya zamannya Yusuf harusnya ada sedikit perbedaan ya. Memang kita tidak bisa memastikan perbedaan seperti apa, tapi saya ajak kita untuk memperhatikan beberapa data tambahan, saudara ya. Misalnya kita lihat rata-rata usia orang yang hidup di zaman Yusuf itu adalah bisa tembus angka 100 tahun lebih. Misalnya kalau kita lihat di ayat Kejadian 47 ayat 28, kita bisa melihat papanya Yusuf yaitu Yakub itu bisa sampai umur 147 tahun. Nah, Yusuf sendiri di Kejadian 50 ayat 22, dia meninggal di usia 110 tahun. Jadi rata-rata usia orang pada saat itu masih di atas 100 tahun. Nah, kita anggaplah rata-ratanya ya, kan si Yakub 147, si Yusuf 110. Kita anggap rata-ratanya di angka 100 atau 110 deh, begitu ya. Maka 17 tahun itu adalah 1/6 atau 1/7 dari rata-rata 100 atau 110 tahun itu. Jadi kita bisa bayangkan usia 17 tahunnya Yusuf nih waktu dia mengalami pengalaman traumatis itu
itu ada di 1/6 atau 1/7 rata-rata usia orang pada saat itu. Nah, rata-rata usia kita pada saat ini di zaman sekarang itu di angka 60 atau 70 tahun. Berarti 1/6 atau 1/7 dari 60 dan 70 tahun itu adalah usia 10 tahun. Maka boleh nggak saya tuh mengajak kita membayangkan apa yang dialami oleh Yusuf di usia 17 tahun itu sebenarnya dalam konteks sekarang itu setara ya dengan apa yang kita alami di usia 10 tahun. Yaitu kita masih sangat muda, masih sangat kecil, dan sistem pertahanan diri kita belum kuat ya untuk menghadapi pengalaman menakutkan, pengalaman traumatis. Tapi akhirnya kita bisa lihat misalnya ya, si Yusuf kayaknya pasrah aja waktu dijahatin sama kakaknya, dibuang ke sumur juga kayaknya nggak ada perlawanan, dijual juga kayaknya pasrah aja. Kita nggak lihat seperti dia ada perlawanan. Nah, saya kira memang karena usia masih sangat muda dan akhirnya kelihatannya ya nggak bisa melawan ya kayak memang pasrah aja lah, terima gitu. Cuma begini saudara ya, bagi seorang anak kecil yang dijebloskan atau dilempar ke dalam sumur, traumatisnya itu memang traumatis sekali ya. Saya memang nggak pernah dijeblosin ke dalam sumur saudara ya, tapi saya pernah dijeblosin ke got. Got itu adalah selokan ya, selokan tempat pembuangan limbah rumah tangga. Waktu saya masih kecil, usia kira-kira 5-6 tahun, waktu saya masih ada di usia kelas TK atau SD kelas 1 gitu saudara. Nah, di usia saya sekecil itu, saya tuh pernah bertemu dengan sekelompok anak-anak asing yang saya ketemu di jalanan yang saya nggak kenal. Tapi anak-anak itu karena mungkin melihat diri saya lemah, melihat diri saya mudah sekali dibully, akhirnya saya dijahati dengan saya didorong, diceburkan ke dalam got yang waktu itu saya masuk saya nggak bisa keluar karena gotnya cukup dalam dan saya tuh sampai terbenam seperti itu. Dan saya masih kecil, saya cuma bisa menangis dan tangisan saya akhirnya membuat ada warga yang keluar yang membantu saya untuk keluar. Tapi saudara, peristiwa itu traumatis buat saya bukan hanya karena saya diceburin ke gotnya aja, tapi karena itu menimbulkan luka. Kan saya juga diceburin ada luka-luka. Ada luka bukan hanya fisik tapi juga luka buat batin saya. Saya rasa dipermalukan, airnya bau dan saya dalam kondisi yang badan kotor itu jalan diliatin orang. Wah, untuk satu masa kurun waktu saya takut keluar rumah saudara, karena saya takut mengalami peristiwa itu lagi. Dan kalau saya ketemu anak-anak asing yang lagi bergerombol di jalanan, saya takut karena saya takut menjadi korban kejahatan mereka lagi ya, meskipun orang-orangnya sebenarnya udah berbeda. Tapi itu traumatis sekali buat saya. Nah, bukan hanya dijeblosin ke sumur kan, Yusuf kemudian juga dijual sebagai budak. Saudara, dijual sebagai budak itu bukan hanya merendahkan martabatnya, bukan hanya meruntuhkan keberhargaan dirinya, tapi itu juga mencabut dia dari keluarganya saudara. Yusuf itu kayak dibuang sendirian, dicabut dari keluarganya, terputus hubungan dengan keluarganya. Padahal keluarga ini adalah penopang rasa amannya dia yang waktu itu masih sangat muda. Saudara, sama seperti seorang anak kecil, waktu dia ketakutan, yang akan dia teriak adalah papa atau mamanya dia kan. Karena papa dan mamanya itu adalah penopang rasa amannya selama ini ya. Jadi dia kalau dia mengalami ketakutan, dia akan lari ke papa mamanya. Tapi kalau dia udah ketakutan, dia nggak bisa ketemu papa mamanya, dia udah ketakutan, dibikin makin ketakutan. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Dia sudah dijadikan budak, dijual, dia udah ketakutan, dan dia butuh sebenarnya berlindung pada keluarganya, tapi itu terputus, terlepas. Dia udah ketakutan, dia harus mengalami lebih ketakutan lagi, sendirian. Tapi menariknya saudara ya, itu pengalaman traumatis yang dialami oleh Yusuf. Tapi kalau kita baca, kita tidak melihat Yusuf tergoncang oleh pengalaman traumatis itu ya. Kita melihat dia masih cukup tegar meskipun usia masih muda. Kita melihat dia bahkan bisa survive melewati semua pengalaman traumatis itu dan akhirnya dia bisa menjadi seorang penguasa di Mesir. Saudara, apa rahasianya? Rahasianya adalah penyertaan Tuhan, saudara. Saya ajak kita melihat Kejadian 39 ayat 2 sampai 3 dan ayat 21 sampai ayat 23. Saya bacakan bagi kita sekalian ya. Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya.
Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 21 dan sampai ayat 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, dengan adanya penyertaan Tuhan ini, Yusuf dapat meresponi segala pengalaman traumatisnya itu dengan cara tidak bersaudara, ya. Nah, inilah yang kita mau pelajari. Yang pertama adalah berserah, yang kedua adalah berharap, dan yang ketiga adalah bersyukur. Mari kita lihat yang berserah terlebih dahulu, saudara. Berserah, waktu Yusuf mengalami peristiwa traumatis, ia memang tampak seolah pasrah tanpa perlawanan. Tetapi kalau kita baca Kejadian 39 ayat 2, ya, di mana waktu itu ia sebagai budak dari Potifar, dia tetap melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan Tuhan menyertai dia. Nah, kita dapat mengerti bahwa Yusuf ini bukan tipe yang pasrah kemudian terima nasib lalu gak mau berusaha apa-apa. Enggak, ya. Dia memang sekarang jadi budak, dia mungkin juga masih ada rasa takut, ya, dengan uncertainty, dengan ketidakpastian situasi pada saat itu. Tapi ya udah, dia jadi budak, dia kerjakanlah tugas dia yang harus dia kerjakan pada saat itu, dan Tuhan menyertai dia, membuat dia berhasil. Saya bayangkan dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan dia menyerahkan keadaan dia pada saat itu. Meskipun dia sebagai budak, dia serahkan hidup dia. Tuhan, saya sebagai budak, saya kerjakan ini. Ya udah, saya akan kerjakan sebaik-baiknya, tapi saya berserah penuh kepada Tuhan, ya. Termasuk menyerahkan juga, saya duga, seluruh perasaan-perasaan takut, cemas, dan apapun yang terjadi di dalam diri dia. Saya yakin, ya, dia menyerahkan penuh kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyertai dia, sehingga Tuhan menaungi dia. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pengalaman masa lalu saya yang traumatis, ya, salah satunya yang tadi saya ceritakan, tapi juga ada pengalaman-pengalaman lainnya, ya. Saya waktu masih bayi, saya ditinggalkan di Kalimantan, papa mama saya karena alasan ekonomi harus merantau ke Jakarta, tidak bisa membawa saya masih bayi. Sehingga saya tidak dekat dengan orang tua kandung saya dititipkan pada tante saya. Dan jarak saya dengan ayah saya, apalagi ayah saya juga dingin dengan anak, ya. Ada budaya bisu, tidak bermain dengan anak, tidak gendong anak. Itu membuat saya sebenarnya kehilangan rasa aman, ya. Karena saya waktu takut misalnya yang saya dibully oleh anak-anaknya saya ketemu di jalanan itu, waktu saya pulang, saya tuh berharap ayah saya bisa menghampiri, ya, misalnya anak-anak siapa tuh yang mencelakakan saya, kemudian ayah saya menegakkan keadilan misalnya buat saya. Itu bayangan saya waktu kecil, tapi itu kan pernah terjadi. Pokoknya kalau saya mengalami apa-apa di luar, saya pulang, saya kalau lapor ke bapak saya, malah saya diomelin, malah saya yang lebih malah akan dapat ini udah jatuh bisa ketimpa tangga gitu, ya. Nah, saudara, jadi waktu saya masih kecil itu ada banyak peristiwa traumatis dengan ayah, juga hubungan yang gak baik. Saya tuh tumbuh tuh menjadi itu tuh pribadi yang pencemas, pribadi yang penakut, ya. Dan saya tuh betul-betul kehilangan rasa aman. Terus sistem pertahanan diri saya juga tidak terbentuk dengan baik. Tetapi ya waktu akhirnya saya percaya pada Tuhan, saya tahu saya punya Bapa di sorga. Saya akhirnya punya tempat untuk saya berserah. Dan waktu saya bisa berserah, saya perlahan-lahan merasa saya lebih tenang. Bahwa saya tidak menghadapi semua sendirian, ada Tuhan beserta saya. Bahkan waktu saya ini punya kecenderungan memastikan, menghindar, ya, dari semua bahaya, ya. Jadi kalau besok mau apa, ketika mengambil keputusan saya akan mempertimbangkan jauh-jauh. Jadi ini nih, ya, kecenderungan yang memang kita nggak ada rasa aman begitu, ya, berusaha memastikan. Tapi saya tuh nggak pernah rileks. Dan saya tuh kayak, sering banget stres, sering banget cemas. Sampai akhirnya satu waktu saya tidak ingat apa peristiwa pastinya. Tetapi waktu itu entah bagaimana ceritanya, dalam anugerah Tuhan saya dibukakan ayat Matius 6 ayat 34. Saya bacakan buat kita sekalian, ya. Matius 6 ayat 34, firman Allah berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Saudara, waktu saya baca ayat itu, saya seperti mendapat siraman air ya, yang menyejukkan jiwa saya selama ini. Karena saya adalah pencemas dan ayat ini memulihkan kecemasan saya. Dan saudara, ini menjadi ayat mas saya sekarang saudara. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saya berserah aja sama Tuhan buat besok-besok ya. Bukan berarti kita sama sekali gak boleh berencana saudara ya. Kita tetap harus bijaksana membuat rencana. Tapi kita gak harus memastikan, mengantisipasi segala sesuatu. Kan kita terbatas. Kalau kita berusaha memastikan semua, akhirnya kita yang tegang, kita yang capek terus ya. Tapi kita perlu belajar rileks beriman, berserah kepada Tuhan. Yang kedua adalah berharap saudara ya. Di dalam Kejadian 40 ayat 8b, di situ konteksnya adalah Yusuf sudah ada di dalam penjara ya, setelah dia difitnah oleh istri Potifar, dia dijebloskan ke dalam penjara, dan di dalam penjara dia bertemu dengan juru minuman raja dan juru roti raja Firaun yang juga sama-sama di penjara. Lalu mereka punya mimpi ya, mimpi yang buat mereka buruk, membuat mereka gelisah, tapi mereka nggak tahu artinya. Lalu mereka tanya kepada Yusuf gitu ya, singkat cerita Yusuf mengartikan mimpinya. Tetapi di dalam Kejadian 40 ayat 8b Yusuf berkata demikian, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Jadi ini Yusuf berkata kepada si juru minuman raja ya. Singkat cerita, habis dia cerita mimpinya, Yusuf mengartikan. Terus Yusuf berkata, arti mimpi kamu itu baik. Nanti kamu akan keluar dari penjara, kamu akan dipulihkanlah kedudukan kamu ya. Kamu akan jadi juru minuman raja lagi. Terus Yusuf titip pesan gini, tapi nanti waktu keadaan kamu udah membaik, ingat saya ya. Saya kan masih di penjara nih. Tolong saya ceritain keadaan saya ini dijual dan sebagainya, supaya raja berbelas kasihan dan saya bisa dikeluarkan juga dari penjara. Saudara tahu, waktu juru minuman ini akhirnya benar-benar keluar dari penjara dan dia akhirnya dipulihkan keadaannya oleh raja seperti arti mimpi yang diterangkan oleh Yusuf, ternyata Alkitab mencatat Yusuf dilupakan oleh juru minuman raja itu. Dilupakannya bukan sehari 2 hari, dilupakan itu sampai 2 tahun. Jadi Yusuf tetap ada di dalam penjara selama 2 tahun lebih lama. Baru 2 tahun kemudian Raja Firaun mimpi lagi sesuatu yang serem, dan si juru minuman raja ini akhirnya baru keinget, saya ada salah lu. 2 tahun lalu saya udah dimintain tolong sama si Yusuf, tapi saya lupa. Sekarang Raja Firaun minta orang yang bisa arti mimpi, baru dia keinget Yusuf. Baru dia lapor kepada Firaun, dan Firaun baru minta Yusuf keluar. Saudara lihat, waktu Yusuf keluar, kemudian Yusuf menghadap Firaun. Lihat apa kata Yusuf ya, waktu dia diminta mengartikan mimpi Firaun. Di Kejadian 41 ayat 16, Yusuf berkata demikian. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudara lihat ya, 2 tahun yang lalu dia menyebut nama Allah sebelum dia menerangkan mimpi. 2 tahun kemudian dia masih tetap menyebut nama Allah sebelum dia menerangkan mimpi. Padahal waktu 2 tahun yang lalu dia sudah melihat secercah harapan. Si juru minuman raja ini bisa keluarkan dia dari penderitaan itu. Tapi dia harus menanti 2 tahun lebih lama. Dan waktu 2 tahun lebih lama dia harus tetap menderita di penjara. Dia waktu keluar dari penjara dia tetap menyebut nama Allah. Artinya apa saudara? Artinya iman pengharapan dia kepada Allah tidak luntur. Meskipun situasi yang ada di sekeliling dia tidak sesuai harapan. Saudara, ini pelajaran yang penting. Kita nih mungkin berharap ya, peristiwa traumatis atau pengalaman traumatis kita ini cepet-cepet lah. Kita terbebas, kita cepet-cepet terpulihkan ya. Tetapi kadang-kadang ada yang bisa cepat, kadang-kadang ada yang butuh waktu lebih lama. Tidak soal cepat atau lama, tetapi yang paling penting pastikan kita tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita menantikan pertolongannya sesuai caranya dan sesuai waktunya. Bukan cara kita, bukan waktu kita. Nah saudara, saya waktu punya trauma, saya pulihnya kapan? Saya pulihnya waktu saya kuliah S2 di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Waktu saya dikonseling oleh konselor yang adalah kakak kelas saya. Padahal waktu itu saya sudah menikah, saya sudah punya 1 anak. Nah saya mengalami trauma dari kecil kan. Tetapi itu saya alami setelah belasan tahun kemudian. Bahkan mungkin 20 tahun kemudian baru saya mengalami pemulihan. Nah saudara, saya bersyukur di dalam rentang waktu yang panjang itu, dalam anugerah Tuhan, saya bisa tetap berharap kepada Tuhan ya, untuk mengalami pemulihan dari persoalan-persoalan traumatis saya.
Sehingga waktu saya mengalami waktunya itu tiba, waktu Tuhan itu memang waktu yang terbaik. Sehingga saya akhirnya sekarang bisa melayani konseling, bisa menjadi konselor yang sudah terbebas dari trauma. Dan saya bisa berempati kepada orang-orang yang bergumul juga dengan trauma. Yang ketiga dan terakhir adalah bersyukur, saudara. Bersyukur artinya kita percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Meskipun tampaknya tidak baik, tapi kita percaya Tuhan itu selalu baik. God is good all the time. Dan semua yang tampaknya tidak baik, kita percaya di dalam kebaikannya Tuhan, Dia bisa mengubahnya juga menjadi kebaikan, baik buat diri kita sendiri maupun buat orang lain. Di dalam Kejadian 45 ayat 5, Yusuf berkata demikian ya. Waktu itu keadaan Yusuf sudah diubahkan Tuhan menjadi baik. Dia berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Dia lagi berkata-kata kepada saudara-saudaranya, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Satu ayat lagi di Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, apa yang menjadi trauma dalam hidup kita, percayalah di dalam anugerah Tuhan dapat direka-rekakan oleh Tuhan menjadi kebaikan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Sebagai penutup, saya mau ceritakan satu kesaksian singkat yang pernah saya dengar ya. Ada satu gadis muda, dia sudah bersiap-siap mau menikah, saudara. Semua persiapan sudah matang, gedung sudah disewa ya. Bukan hanya persiapan untuk hari pernikahannya, persiapan untuk sesudah dia menikah, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, dia juga sudah punya rencana honeymoon dan sebagainya. Semua sudah sangat siap. Tetapi beberapa minggu sebelum hari pernikahannya, calon suaminya bawa mobil, mengalami kecelakaan di jalan, mengalami kecelakaan sangat fatal, dan calon suaminya ini tewas, saudara. Saudara, peristiwa itu menjadi peristiwa yang sangat traumatis ya buat si gadis muda ini. Wah, dia sangat terpukul, dia sangat-sangat tergoncang ya. Dia nggak gampang melewati peristiwa yang terjadi tiba-tiba dan sangat meruntuhkan ya. Dia seperti kayak udah siap-siap menghadapi kebahagiaan di depan mata, tapi tiba-tiba semua menjadi nightmare, menjadi mimpi buruk. Itu nggak gampang, saudara. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, setelah dia dikonseling, saudara ya, dan buat saudara yang punya pergumulan trauma, jangan ragu-ragu untuk cari pertolongan ya, cari konselor, cari konseling. Itu menjadi satu anugerah Tuhan juga di dalam masa sekarang ini, bisa menolong kita untuk keluar dari trauma. Dan ini yang dilakukan oleh si wanita ini, si gadis muda ini. Setelah dia konseling satu kurun waktu, akhirnya dia pulih. Dan setelah dia pulih, dia punya satu insight yang baru, dia punya satu pemahaman yang baru, dan dia bisa tetap bersyukur di dalam peristiwa yang tidak mudah itu. Dia berkata, Tuhan, thank you, Tuhan sudah menolong saya melewati masa yang tidak mudah ini. Dan Tuhan, thank you juga, Tuhan menunjukkan apa yang Tuhan mau saya lakukan lewat peristiwa ini. Akhirnya dia mengerti, Tuhan mau dia menjadi seorang konselor. Dia akhirnya masuk kuliah konseling, dan dia bersiap untuk melayani orang-orang yang mengalami trauma, orang-orang yang mengalami peristiwa-peristiwa buruk seperti yang dia alami. Karena dia pernah ada di tempat itu, dia bisa berempati, dan dia bisa menolong orang-orang yang bergumul dengan hal itu dengan lebih efektif. Saudara, kiranya apa yang kita renungkan dari firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk terus berserah, untuk terus berharap dan bersyukur pada Tuhan. Sehingga hidup setiap kita dengan pengalaman traumatis apapun dapat dipulihkan di dalam anugerah Tuhan. Dan kita akhirnya bisa mengalami hidup yang lebih efektif, hidup yang bisa berdampak buat orang-orang sekitar kita, membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik. Pengalaman traumatis yang paling menakutkan di dalam sepanjang sejarah kehidupan itu sudah terjadi dan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Tuhan rela menanggung derita yang begitu menakutkan itu demi kami semua. Dan Tuhan mau selamatkan kami. Tuhan mau pulihkan kami dari dosa. Termasuk Tuhan juga mau pulihkan kami dari setiap trauma kami. Tuhan berbelas kasihanlah buat kami semua. Setiap kami yang masih living with trauma, mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan pulihkan kami. Tuhan jamah kami. Ya Tuhan, inilah
diri kami memohon jamahan, belas kasihan, penyertaan Tuhan. Sebagaimana Engkau menyertai Yusuf, kami mohon Engkau juga menyertai kami dan memulihkan setiap kami. Dan terima kasih kami boleh lakukan kebaktian kami pada hari ini. Dan biarlah ini semua boleh memperkenan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan yang berkati setiap dosen, setiap mahasiswa, setiap staf, setiap kami di dalam segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan. Mohon Tuhan berkati kami dengan keberhasilan dan kami bisa lakukan semuanya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semua, kebaktian Universitas telah selesai. Kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan dan juga pujian memberkati kita semua. Selamat dan semangat menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Kita bertemu lagi di kebaktian Universitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.